Hai guys, selamat datang di podcast kami berdua yang kami beri judul Kata Puan. Nah, apa sih kata puan? Sebenarnya sih kita podcast iseng-iseng gitu loh. Nanti intinya kalau kalian dengerin, ini cuma podcast gabut yang isinya obrolan-obrolan, entah penting atau nggak penting sih, itu tergantung penilaian kalian nanti kalau ngedengerin. Oke, di podcast ini diisi sama kita berdua. Gue sendiri, nama gue Anissa Arum, cuma orang-orang biasa manggil gue dengan panggilan Arum. Satu lagi kawan gue namanya Harina Fitri, biasa orang-orang panggil aku Rina. Oke. Jadi hari ini kita mau ngobrol apa nih, Rian? Hari ini sih enaknya ya karena kita obrolan sesama perempuan lah ya, nggak asing lagi kalau kita ngobrolin tentang kecantikan. Ya nggak sih, ya perempuan pengen banget cantik lah ya. Gaya-gaya beauty vlogger gitu. Iya gitu lah ya. Jadi, aduh gue lemah banget ini kalau disuruh ngomongin kecantikan. ya kan namanya juga perempuan, ya kan. Perempuan tuh ya pengen banget lah dibilang cantik. Terus sekarang fenomenanya itu membludak banget, banyak banget beauty vlogger di YouTube, di Instagram. Ya sekarang lagi ngetren kayaknya nih beauty vlogger ini. Cuman fenomena yang aku lihat ini kayaknya nih ada istilah baru yang aku dapat dari ribuan beauty vlogger yang ada di YouTube tentang colorism. Colorism ini bagian dari rasisme. Nah, menurutmu gimana sih tentang rasisme ini yang di Indonesia ini banyak banget produk-produk kecantikan yang memutihkan. Bahkan orang bule itu datang ke Indonesia ngelihat produk-produk Indonesia yang memutihkan itu, mencerahkan ya, bahasa halusnya mencerahkan. Dan mereka kaget karena di negara mereka itu udah pasti diboikot, dilarang ada produk yang bersangkutan dengan warna kulit gitu. Menurutmu gimana sih tentang warna kulit orang Indonesia ini sebenarnya harusnya gimana sih? Harusnya gitu. Ini kalau kulit gue masuknya apa ya? Ya Kalau kulitku juga hitam ini. Hitam? Nggak juga sih, ya kuning, ya sawo busuk lah. Oke, colorism. Iya. Kalau menurut gue sih lebih kayak mungkin colorism, kalau colorism berarti kan terfokus sama warna kulit aja lah ya. Iya. Sama kayak fenomena body shaming, ya. body sharing. body or body shaming. Yes. Kenapa kita begitu? Ya pokoknya itulah. Ya. Intinya colorism itu adalah sebuah budaya yang membedakan orang dari warna kulit. Dan standar kecantikan seseorang itu dinilai dari warna kulit. Dan gak kita pungkiri bahwa standar kecantikan seseorang akhirnya mempengaruhi posisi dia di sebuah lingkungan sosial. Ya gak sih? Kayak lu tuh punya nilai lebih kalau lu dianggap cantik di masyarakat. Betul. Dan lu mendapatkan perlakuan yang berbeda. Yes. Termasuk soal colorism ya. Kok gue jadi muter-muter kemana-mana ngomongnya. Kalau colorism, kayak kemarin kan sebelumnya pernah rame banget tuh ya, beberapa minggu yang lalu soal Black Lives Matter. Oh iya, itu masalah di mana itu? Soal si Floyd, depannya apa sih, gue lupa namanya. Ya itu pokoknya yang meninggal, yang orang kulit hitam itu semuanya pada demo aksi. Ya tahu, aku tahu. Sebenarnya pada dasarnya kenapa sih tercipta kayak gitu? Kalau kita lihatnya sekarang sih ya, budaya pembedaan warna kulit dan standarisasi kecantikan seseorang berdasarkan warna kulit itu diciptakan oleh para elit ekonom. Apa sih? Oh, elit ekonom itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini loh,
standar cantik dan gak cantiknya orang itu diciptakan oleh pasar. Pasar. Iya. Oke. Jadi misalnya gini, gue punya pabrik, yang gue produksi adalah produk kecantikan, yaitu produk pemutih. Maka gue harus menciptakan budaya yang akhirnya membuat orang-orang berpikir bahwa cantik itu adalah putih. Kenapa? Ya karena supaya orang-orang beli produk gue. Soalnya yang gue jual ada produk pemutih. Gue bikin produk alat pemancung hidung tuh, gue suka lihat kan ada di mana all shop di e-commerce Yang gitu di, kan, ini jepit. yang dijepit hidungnya. Iya. Padahal gimana ceritanya hidung dijepit jadi mancung. Iya. Maka gue harus menciptakan budaya di mana orang-orang itu berpikir bahwa mancung itu cantik dan pesek itu jelek gitu loh, supaya orang-orang ya beli produk gue gitu loh. Berarti kepentingan marketing Iya, aja. kepentingan pasar. Jadi budaya-budaya tersebut tuh diciptakan oleh pasar gitu loh. Pasar yang menciptakan budaya tersebut. Nah, cuma yang anehnya lagi, yang menurut gue aneh adalah kenapa di Asia ini yang sebagian besar warganya itu udah berkulit putih menurut gue ya berkulit cerah, ada yang kuning langsat, kemudian ada yang beneran putih gitu loh. Ya memang sih ada yang berkulit coklat gelap, tapi kan nggak banyak. Tapi justru negara Asia ini adalah termasuk negara penghasil produk pemutih terbanyak, produk kecantikan terbanyak, dan konsumennya juga paling banyak, Cok. Iya ya. Lu coba deh kalau kita tahu produk kecantikan asal negara mana sih yang terkenal banget? Korea misalnya. Iya. Setahu gue Kalau ya, di Asia sih Korea. Ya, ini setahu gue ya. cantiknya. Ini setahu gue orang Korea baru lahir aja udah Putih. bukan putih. Apa dong? Ya, enak dilihat gitu loh. Enak Apa sih? dilihat. Berarti ini orang Indonesia nggak enak dilihat gitu? Ya nggak gitu, maksudnya yang ya itu tadi iya sih udah putih, tapi mereka jual produk pemutih, dan produk pemutihnya laku keras, padahal mereka udah putih. Gue aneh. Karena orang Indonesia pengen kayak orang Korea gitu loh, pengen putih juga. Tapi orang Indonesia juga udah putih, coy. Tapi putihan Korea. Jadi putih itu penting. Ya. Mulai. Iya sih bener, orang Indonesia pengen kayak orang Korea ya kan. Tapi sebenarnya gini loh, it's okay, nggak masalah kalau setiap orang punya standar cantiknya masing-masing gitu loh. Kayak misalkan standar kecantikan gue, menurut gue cantik adalah kalau gue putih, gue cantik adalah kalau gue mancung. Maka gue akan berusaha gimana caranya untuk memutihkan diri gue, bikin diri gue tinggi gitu dan sebagainya. Itu tuh it's okay, nggak masalah. Setiap orang itu punya hak untuk memilih jalan hidupnya masing-masing ya kan. Gue punya hak untuk bikin diri gue putih atau bikin diri gue hitam gitu. It's okay, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah saat seseorang menerapkan standar untuk dirinya sendiri ke orang lain. Misalnya menurut gue cantik itu putih, dan gue mengiyakan itu, maka gue pakai krim pemutih nih biar gue putih ya kan. Tapi terus pas gue ngeliat temen gue yang kulitnya sawo matang, terus gue bilang, kok lu hitam sih, jelek tahu, nggak pengen putih. Nah itu dia yang salah. Iya. Itulah yang membuat seseorang itu jadi rasis. Ya sepakat itu. Aku juga pernah sih. Aku posting foto kulitku kan lumayan gelap ya. Terus ya ada yang komentar, padahal dia nggak kenal siapa, tapi berani komentar gitu. Lu nggak mau pakai krim ini nih yang pemutih gitu? Iya. Rasis. Nggak kenal padahal itu siapa. Bahkan nggak cuman itu sih. Kalau misalkan contohnya nih, lu kurus banget, kok nggak pernah makan ya gitu. Terus ya body shaming juga sih. Jadi ya udah, foto aku kurus, nggak pernah makan ya, astagfirullah. Misalkan nanti aku lihat
ih gemuk amat, ih diet dong gitu, nggak ada kepikiran buat diet apa gitu. Aduh orang-orang ini kok suka banget sih kayak gitu. Ya seolah-olah standar hidup seseorang tuh harus sama semua gitu. Iya. Padahal ya kalau dipikir-pikir ya, lo pengen cantik, bukan lo pengen cantik, menurut lo cantik tuh putih, mancung, bibir merah dan sebagainya. Terus kalau gue punya standar cantik yang sama kayak lo, ya, dan visi kita sama, ya terus apa bedanya dari kita berdua? Kita berdua tidak punya perbedaan gitu loh. Nah ini Lalu maka nggak akan ada yang kelihatan siapa lebih cantik dari siapa dong. iya, Iya itu nggak itu kayak di Korea juga sih sebenarnya. Kan ada tuh fakta kalau 70% remaja sampai dewasa di Korea itu pernah operasi plastik. Nah, terus pernah lihat gak sih foto Miss Korea itu semuanya mukanya mirip. Jadi tuh lucu gitu loh. Jadi nggak ada yang cantik. Ya cantik Siapa- semua. maksudnya nggak Tapi ada bisa yang dibedain. siapa lebih cantik dari siapa. Ya nggak Iya. sih? Itulah aku juga nggak paham juga guys kenapa mereka mau mukanya sama. Ya mungkin cetakannya sama, namanya kan pas Dokter, operasi ya. ya. Cetakannya sama, tangannya Iya. sama, terus potongannya sama. Kayak misalkan Iya. mereka misalnya punya di setiap rumah sakit bedah plastik punya standar kalau yang cantik itu adalah kalau dagunya selancip apa, hidungnya semancung apa. Terus Iya. setiap orang operasi minta dibuatkan supaya seperti itu ya kan? Iya, jadi sama semua dong. Ih, lucu sumpah itu. Mukanya sama semua dong. Nah, itulah. Padahal kalau setiap orang ada menjadi cantik dengan gayanya masing-masing ya. Kayak ada orang yang merasa dirinya cantik dengan kulitnya yang hitam, kulitnya yang putih, kulitnya yang kuning langsat. Kemudian ada yang merasa cantik dengan hidungnya yang mancung, dengan hidungnya yang pesek, dengan matanya yang bulat atau matanya yang sipit. Kan jadi lebih beragam gitu loh maksudnya. Ya Indonesia banget lah ini beragam. Ya banget. Karena Indonesia ya cantiknya beragam banget sih. Kaya banget lah pokoknya. Karena kan emang nggak ada manual booknya ya, maksudnya nggak, emang dari dulu tuh sebenarnya tidak ada standar khusus gitu Iya. loh buat standar cantik, kriteria bla 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 tuh nggak ada. Kita sendiri kan yang membuat itu, Iya. kita sendiri yang menciptakan itu. Jadi ya pandangan orang berbeda-beda gitu loh, Iya, nggak ada standar khusus seharusnya. seharusnya. Tapi yang tercipta sekarang itu ya yang lebih cerah lah, yang lebih dipandang gitu. Ya lebih cerah. Iya. Itu bahasa halus banget. Aduh, secerah masa depanku dengannya. Iya. Aduh, kacau itu. Cerahin aja terus muka. Masa depan suram. Aduh. Gak apa-apa lah mencerahkan muka, asal jangan lupa sama masa depan. Enggak, jangan didengar yang tadi itu. Tapi memang bener sih, ini aku mau cerita nih. Aku tuh pernah sosial eksperimen. Pas aku ceritain ya di awal gini. Aku itu pernah belanja di warung, terus ya pokoknya kemana-mana itu tanpa makeup. Dan respon orang sekitarku itu, penjualnya atau orang sekitarku yang pas di toko atau di pasar itu semuanya pada cuek, biasa aja, malah ya biasa aja lah gitu pas aku belanja. Pas aku belanja pakai full makeup, ya natural makeup sih sebenarnya, cuman ya bukan natural makeup, aduh bener full makeup. Itu full makeup dan aku berusaha sebagus mungkin lah mukaku itu tanpa ada noda-noda dosa ya di muka. Sesuai standar yang sudah tercipta sebelumnya. Laki-laki kebanyakan ya pada gitulah ngegoda-godain gitu. Pas aku belanja ya yang jualannya itu yang ngegoda-godain. Padahal kan biasanya sebelumnya aku belanja di situ tanpa makeup dan dia biasa aja cuek. Pas aku udah pakai makeup,
dia ngegombal dong, terus belanjaan aku juga dibanyakin, dilebihin. Itu aduh. Orang sekitar juga pada matanya pada tertuju sama aku semua gitu. Ih, jadi pusat perhatian ini kalau pakai makeup gitu. Yang itu aku makeupnya ya menutupi warna gelap mukaku lah, jadi putih gitu. Terus bekas-bekas jerawat tercover gitu, pakai foundation, cushion dan lain-lain. Artinya kan berarti aku jadi teringat nih sama meme yang ada di Instagram kalau nggak salah. Aku sering sih lihat meme ini, cuman aku agak-agak lupa kata-kata yang pasnya itu gimana. Tapi bunyinya tuh gini kira-kira. Seandainya laki-laki itu tidak melihat wanita dari fisiknya, maka wanita pasti akan berlomba-lomba mempercantik akhlaknya daripada mempercantik fisiknya. Nah, itu kalau menurutmu gimana pandangannya? Kalau gue sih lebih terfokus malah pada gini ya. Mohon maaf nih ya, kalau gue bisa ngomong sama tuh orang yang bikin meme, Iya. gue akan bilang, hey, lo pikir kalau ada perempuan berlomba-lomba untuk jadi cantik, itu demi Allah para lelaki? Ya enggak dong boy, Enggak sorry dong. aja. Terus kalau ada perempuan berlomba-lomba punya akhlak baik, emang demi Allah? Ya enggak juga loh boy. Semua itu ya demi diri kita sendiri, enak Iya. aja. Ya emangnya perempuan jadi cantik, perempuan jadi baik, punya akhlak mulia, punya skill dewa, bisa ini bisa itu demi memikat laki-laki? Ya enggak, mohon maaf, jangan kepedean gitu loh. Iya. Sorry aja. Dasar lelaki. Gak boleh juga gitu. Nggak boleh Kita gitu tidak juga. boleh membenci laki-laki. Kita juga nggak boleh kayak gitu kan. Oke. Sebenarnya mungkin ada yang salah juga sih dari tadi budaya standar yang diciptakan pasar itu ya berpengaruh juga sama laki-laki gitu. Jadi tuh pasar tuh ya yang baik menurut laki-laki ya yang putih gitu. Jadi Karena kita diciptakan oleh si pasar itu sendiri. iya gitu. Padahal ya laki-laki ya janganlah, kalau saranku buat laki-laki yang mendengarkan podcast ini ya jangan punya mindset yang seperti itu gitu. Kalau memang boleh nih ya, kita tuh sebenarnya fokus banget nih perempuan putih, perempuan cantik itu putih, oke. Tapi kita nggak pernah ngelihat laki-laki ganteng itu gimana, putih gitu, misalkan sispek gitu. Oh masa? Ya ada, cuman nggak nggak separah perempuan. Gimana Kayak kita sering lihat, ya kita sering kali berpikir kayak dia cakep nih, tinggi, badannya bagus. Ih, dia gendut, hitam. Masa sih? tapi kan Ada kali standar seperti itu. ada, cuman tuh faktanya banyak banget yang terjadi itu ceweknya cantik, cowoknya biasa-biasa aja, tapi mereka jadi gitu loh. Loh, ini juga rasisme loh. Dianggap laki-laki yang berarti kan Anda sendiri gitu loh menganggap bahwa laki-laki yang gemuk misalnya, laki-laki yang kulitnya gelap itu ada laki-laki yang biasa aja dan gak ganteng. Ya tadi kan Berarti itu ada standarisasi ganteng, bahwa ganteng itu adalah yang yang begitulah, yang mirip opa-opa Korea. yes. Jadi sebenarnya sama aja ya, pasar itu sebenarnya menyerang perempuan dan laki-laki. Ya pasar, kita nih nyalahin pasar. Tidak terkecuali. Dan kita terbawa arusnya guys. Nah itu dia. Jadi pada intinya guys, bahwa entah kulit lo hitam, entah kulit lo sawo matang, sawo gelap, kuning langsat, putih Korea, putih Cina, putih Jepang, atau putih Indonesia ala Palembang yang memang kulitnya bagus gitu kan. Apapun warna kulit lo cantik gitu loh. Apapun warna kulit lo itu sempurna di dalam ketidaksempurnaan lo. Itu gue baca kutipannya Ivana Kurniawati tuh tadi, kalimat terakhir, bahwa kita itu sempurna di dalam ketidaksempurnaan kita. Kalau kata lu Rin? Kataku sih, aku jadi ingat kata mutiara dulu sih waktu masih sekolah.
beauty is not every, maksudnya ya kecantikan itu bukan segalanya. Maksudnya di sini kecantikan muka lah ya, fisik. Karena dilihat dari ya tujuan perempuan itu mencantikkan diri, pengen mencantikkan muka dan akhlak itu demi memikat laki-laki, dan itu sebenarnya bukan goals hidup sih. Kalau buatku pribadi itu bukan goals hidupku gitu. Dan meskipun setiap orang goals hidupnya beda-beda, cuman aku pengen menekankan itu semua jangan terbawa arus marketing kecantikan produk-produk itu. Dan kalaupun lo pengen cantik, cantiklah untuk diri lo sendiri gitu lah. Jadi lo cantik kayak ya karena lo pengen cantik gitu loh. Bukan karena lo cantik karena lo ingin memuaskan keinginan pasar. Karena keinginan pasar tuh nggak ada habisnya, gengs. Keinginan netizen tuh nggak ada habisnya, dan kita hidup untuk diri kita sendiri gitu loh. Betul. Aku juga ngerasa kayak berat banget gitu, Napa. Aku tuh dulu gini, aku beli produk ini itu pemutih, penghilang jerawat, terus ya pokoknya biar cantik gitu, tapi itu tuh dalam hati tuh ya Allah berat banget, ini tuh bukan diri aku yang sebenarnya. Itu sebenarnya aku tuh nurutin siapa sih gitu, pengen banget gitu. Semakin banyak like di Instagramku, yang semakin cantik aku gara-gara produk aku, tapi di dalam hati aku tuh berat gitu. Kayak ya Allah, kok aku ngorbanin uangku, ngorbanin waktu, ini itu aku korbankan cuman demi like semata mungkin ya. Ya itulah intinya, hargailah dirimu sendiri, diri bagaimanapun kamu, itu diri kamu, sayangi, terima. Kalaupun ingin menjadi lebih baik, jadilah lebih baik untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Asik. Kenapa jadi kayak akunnya Mario Teguh? Iya nih, ya apa-apa lah. Ya udah, mungkin dari tadi kita udah ngoceh banyak banget kali ya. Iya. Ketemu lagi di obrolan gabut kita di lain waktu. Semoga di lain waktu kita berdua berniat kembali untuk merekam sebuah obrolan yang sangat kita berbincang gak lagi jelas lah ini. Dan kalau memang kalian berkenan, boleh di share hasil obrolan kita pada malam hari ini. Ini sumpah kita ngerekamnya malam-malam guys, jam berapa ini? 1:56 setengah dini hari. jam 2 hampir. Iya, jam 2. Oh my God. Terima kasih sudah sabar mendengarkan dari awal sampai akhir, walaupun isinya jelas nggak jelas. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau memang ada yang bisa dikritik, dan pasti ada yang bisa dikritik, ya boleh disampaikan ke kita. Terakhir ya penutup, ya udah mungkin sampai sini aja ya guys. Sampai ketemu di lain waktu bersama Kata Puan.